matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita sound.
Jangan rewel jiwa ya. Sekarang. Cek suara saya keluar ya? Di monitor mohon. Kedengeran Pak? Oke, jelas ya Pak Tiaga? Iya, cukup jelas. Oke, sip. Kita tunggu 7 menit lagi untuk memulai acara. Mohon bersabar para peserta yang sudah hadir. Boleh di-share kembali link-link yang sudah didapat ke teman-teman yang ada di sekitarnya. Oke, thank you. Dari tadi muter-muter. Padahal mau belum mulai, gue lagi muter. Iya, bisa. Ini ya. Pak, tadi kameranya dinyalain nggak? Tadi kamera nyalain nggak sih? Kita mulai 5 menit lagi ya, Pak Frans? Jackson, Assalamualaikum. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Waalaikumsalam Pak, kedengeran jelas. Nah, ini baru. Belum. Itu tuh jalan mana? Halo. Assalamualaikum. Ini Anissa Febrianti. Oke, silahkan ditunggu Bapak Ibu sekalian untuk men-share sebanyak-banyaknya. Iya. Oke. Bisa di-share kembali ke seluruh karena muat untuk 1.000 peserta.
kami sudah siapkan. Tes, tes. Eh, apakah suara saya terdengar, Pak Frans? Terdengar? Yes. Oke, Agak gema ya. 1 menit lagi kita akan mulai ya, Bapak Ibu. Tes, tes. Nggak kedengeran ya suara saya? Pak Frans, suara saya kedengeran nggak, Pak? Oke, bisa dimulai sekarang. Baik, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan pantun ya, Bapak Ibu. Selamat siang semuanya. Ada siang, ada malam. Ada musuh, ada juga teman. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para audiens sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala MTS 29 Jakarta Bapak Dr. Samsudin MPD, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus RT di lingkungan wilayah Kelurahan Pondok Ranggon, juga yang kami hormati Bapak Ibu warga di sekitar wilayah Pondok Ranggon, dan juga Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 SD maupun MI yang insya Allah anaknya berminat untuk masuk ke MTS 29 Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini Allah masih perkenankan kita untuk bisa bertemu via Zoom meeting, tentunya dalam rangka sosialisasi PPDB MTS 29 Jakarta. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya serta para sahabatnya, dan semoga insya Allah kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita mulai kegiatan siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya, mari kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Priyo Hutomo, yang mudah-mudahan dengan doa ini Allah lancarkan kegiatan kita di siang hari ini. Kepada Bapak Arif Priyo Hutomo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sosialisasi PPDB MTSN 29 Jakarta tahun 2025-2026, marilah sejenak kita berdoa, menundukkan kepala kita. Semoga acara atau kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan segala hajat kita dikabul atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, dan kita semua diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halal dan barakah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah. Ya Amin. Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Man Abdihi Yaghfir wa Yarham. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Man Abdihi Yaghfir wa Yarham. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Man Abdihi Yaghfir wa Yarham. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arif Priyo Hutomo SPD. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala MTSN 29 Jakarta, Bapak Dr. Samsudin MPD. Kepada Bapak Dr. Samsudin MPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat segenap peserta sosialisasi, wabil khusus para pengurus lingkungan, ketua RT, ketua RW yang berdekatan dengan MTS Negeri 29 Jakarta Timur, serta seluruh peserta sosialisasi. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu secara daring dalam acara sosialisasi PPDB MTS Negeri 29 Jakarta tahun pelajaran 2025-2026. Hadirin yang saya hormati, acara ini kami selenggarakan sebagai bentuk transparansi informasi dan keterbukaan layanan publik dalam proses PPDB. Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat
orang tua atau wali calon siswa bisa memperoleh pemahaman yang utuh mengenai prosedur, persyaratan, dan sistem seleksi. MTS Negeri 29 Jakarta ini adalah lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk memberikan layanan khususnya dalam hal mutu akademik, penguatan karakter, dan nilai-nilai keagamaan. Melalui kegiatan ini, kami berharap bisa menciptakan komunikasi yang baik antara kami, madrasah, dengan masyarakat. Kami berharap bisa membuka ruang, mungkin nanti akan ada tanya jawab agar tidak ada informasi yang bias atau tertinggal, dan harapannya seluruh masyarakat, khususnya calon orang tua murid, dapat mempersiapkan diri dengan baik sehingga bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti proses seleksi PPDB ini. Para hadirin, PPDB MTS Negeri 29 Jakarta ini diselenggarakan secara online bersama-sama dengan seluruh madrasah di DKI Jakarta. Penyelenggaraannya tersentral di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Maka memang penyelenggaraannya bisa dibilang cukup rumit ya. Oleh karena itu kami merasa perlu untuk membantu masyarakat melalui sosialisasi di siang hari ini agar semua masyarakat bisa memahami hal-hal yang terkait dengan masalah PPDB yang akan kita selenggarakan. Secara formal, mulai hari ini dan besok, masyarakat sudah mulai bisa membuat akun dan seterusnya. Sekali lagi, karena penyelenggaraan PPDB ini tersentralisir di Kanwil Kemenak Provinsi DKI, maka kami ingin sekali masyarakat yang ingin menyekolahkan putra-putrinya bisa memahami prosedur, mekanisme, sistem yang ada di dalam proses PPDB ini. Bapak Ibu yang saya hormati, PPDB ini diharapkan terselenggara secara objektif, transparan, jadi tidak lagi ada istilah main belakang, nitip, dan sebagainya. Semua berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Di dalamnya ada jalur-jalur yang mewadahi semua kepentingan. Bagi masyarakat yang merasa berdekatan dengan posisi geografis MTS 29, ada wadahnya di sana. Bagi masyarakat yang putra-putrinya berprestasi, ada wadahnya, ada jalurnya. Bagi masyarakat yang putra-putrinya mempunyai kemampuan menghafal Al-Quran, ada jalurnya di situ. Bagi masyarakat yang putra-putrinya lulusan madrasah ibtidaiyah, juga ada jalurnya khusus. Yang lulusan SD, juga ada jalurnya yang khusus. Dan seterusnya. Oleh karena itu, mohon semua kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kami sampaikan bahwa kami meskipun penyelenggaraan PPDB ini disentralisir di Kanwil Kemenak Provinsi DKI, namun di madrasah tetap kami membuka posko khusus melayani bagi yang menghadapi kendala pada saat
mendaftar. Jadi kalau memang nanti ada kesulitan-kesulitan, kami membuka posko di madrasah. Selain itu juga kami akan publish sosialisasi PPDB ini melalui web madrasah, juga melalui medsos yang dipunyai oleh MTSN 29 Jakarta, melalui IG, melalui TikTok, melalui Facebook. Nanti masyarakat bisa mengakses info-info tersebut, sehingga diharapkan kalau memang tidak mendesak untuk hadir ke madrasah, maka tidak perlu hadir ke madrasah. Meskipun sekali lagi kami menyediakan posko bantuan. Nah, namun kehadiran ke madrasah tidak harus. Artinya bila sudah bisa dijalankan secara online, itu insya Allah sudah cukup. Sekali lagi, melalui forum yang baik ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Meskipun kami menyediakan fasilitas partisipan sebanyak 1.000, namun sampai saat ini yang join baru 209. Ya, saya pikir mungkin kesibukan dan sebagainya, sehingga oleh karena itu bagi masyarakat yang belum berkesempatan join melalui Zoom ini, nanti bisa membuka petunjuk teknis yang akan kami publish melalui web madrasah dan medsos yang kami miliki. Dan seandainya pun masih kurang, maka bisa hadir ke sekolah menuju ke ruang posko PPDB untuk bisa diberikan bantuan. Demikian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Bapak Ibu partisipan yang telah bergabung mengikuti sosialisasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan pahala kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Kepala MTSN 29 Jakarta. Alhamdulillah sudah mencapai 214 peserta di siang hari ini. Insya Allah nanti akan bertambah. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk lebih memperjelas mengenai paparan mengenai sosialisasi PPDB tahun pelajaran 2025 dan 2006 di MTS 29, mari kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia PPDB MTS 29 Jakarta, yaitu kepada Bapak Frans Mustafa SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala MTS Negeri 29 Jakarta, Bapak Dr. Syamsuddin MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan Wakil Kepala Madrasah. Yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha MTSN 29 Jakarta, rekan-rekan panitia, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu RT, pengurus lingkungan sekitar maupun Bapak RW, dan khususnya Bapak Lurah atau Ibu atau yang mewakili dari Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung. Yang pertama dan utama, izinkan kami sebagaimana diamanatkan untuk memberikan sosialisasi secara daring ini kepada khalayak ramai
wabil khusus kepada seluruh peminat atau peserta yang akan mendaftar di madrasah, wabil khusus yang mungkin nanti akan ikut meramaikan hiruk pikuk di lapangan MTSN Negeri 29 Jakarta Timur. Baik Bapak Ibu sekalian, serta Bapak Ibu guru mungkin yang berkenan hadir, terima kasih sekali telah membersamai di siang hari ini, mungkin di tengah kesibukannya mengajar demi anak-anaknya yang sedang menempuh ujian dan akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, ataupun Bapak Ibu orang tua murid juga yang sudah berkenan untuk menyimak tayangan berikut ini. Kiranya bisa bermanfaat, sebagaimana yang dimaksud adalah mensosialisasikan tata cara, mekanisme, tahapan daripada PPDB tahun 2025-2026. Baik Bapak Ibu sekalian semua, saya izin share screen. Semoga muncul. Oke. Sudah tampak di layar Bapak Ibu sekalian ya? Oke. Langsung saja saya bacakan. Pada kesempatan kali ini, tagline-nya adalah mungkin bagaimana menghadapi pendaftaran online yang mungkin pernah atau sudah berlangsung sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Namun untuk yang sekarang orang tua mungkin agak baru. Langsung saja. Ya, sudah. Muncul ya. Saya nggak bisa melihat. Materi sosialisasi PPDB MTSN 29 Jakarta. Yang pertama nanti akan berputar dengan payung hukum, tujuan, dan persyaratan. Yang kedua, kuota, biaya, tahapan, alur, dan mekanisme pendaftaran. Yang ketiga adalah jalur-jalur yang pada saat ini di PPDB Madrasah kali ini ada beberapa jalur yang mungkin perlu nanti disiasati oleh Bapak Ibu sekalian, menyesuaikan diri dengan peluang-peluang yang sekiranya memang mumpuni untuk putra-putrinya. Berikutnya, payung hukum berdasarkan keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta nomor 473 tahun 2025, yaitu tentang Juknis PPDB Min, MTSN, dan MAN secara online di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta tahun pelajaran 2025-2026. Jadi keseluruhan ini kita berpusat kepada tingkat provinsi sebagaimana tadi telah disampaikan juga di sambutan Bapak Kepala Madrasah. Tujuan daripada kegiatan sosialisasi ini adalah satu, memberikan pemahaman sebaik-baiknya tentang alur dan mekanisme PPDB yang berlangsung di madrasah wabil khusus di MTSN Negeri 29. Yang kedua, menyampaikan informasi penting terkait tahapan, persyaratan, dan jadwal. Semoga hal ini nanti bisa tercapai setelah sosialisasi ini dilaksanakan. Baik, kita lanjut. Persyaratan, kuota, dan biaya. Persyaratan, sebagaimana lazimnya, belum muncul ya? Belum pindah. Iya, kalau kayak gitu nggak pindah. Maaf, slide-nya sudah muncul? Udah berganti ya? Oke. Persyaratan. Pertama, berasal dari madrasah atau sekolah yang memiliki NPSN, nomor pokok statistik nasional, dan terdaftar di EMIS bagi siswa-siswi MI atau madrasah, dan terdaftar di Dapodik untuk siswa-siswi yang dari SD. Kedua, memiliki NISN yang terdaftar di EMIS ataupun di Dapodik. Yang kedua, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2025 ini. Yang keempat, bila berasal dari madrasah atau sekolah luar DKI
maka harus mengunggah sertifikat akreditasi sekolah asal atau madrasah asalnya. Nanti Bapak Ibu yang dari luar DKI ini, yang peserta di Zoom bisa menyiapkan dari sekarang sertifikat akreditasi sekolahnya masing-masing. Berikutnya yang kelima, memiliki KK yang diterbitkan oleh Dukcapil paling lambat tanggal 1 Juni ya 2024. Yang keenam, memiliki rapot nilai yang lengkap dari kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, serta kelas 6 di semester 1-nya saja. Oke. Itu persyaratan secara umum. Kita lanjut terkait dengan kuota. Kuota peserta didik kelas 7 tahun pelajaran 2025-2026 di MTS 29 menerima sebanyak 6 rombongan belajar. Yang masing-masing rombel terdiri dari 32 siswa. Sehingga total 192 siswa. Nah, dari 1.000 peserta didik yang mendaftar, kemungkinan hanya 192 siswa. Jadi, Bapak Ibu segera diperhatikan peluang-peluang terbaik yang lebih besar di setiap jalurnya. Biaya seluruh pembiayaan PBDB tahun ini dibebankan kepada anggaran BOS madrasah dan atau BOP madrasah. Ya. Berikutnya, tahapan. Ya. Alur dan mekanisme. Yang perlu dipahami, tahapan ada yang namanya pra-pendaftaran atau pengajuan akun atau pembuatan akun. Itu nanti akan diarahkan ke situs yang sudah kami tuliskan. Ya, jadi nanti ada pengajuan akun atau pembuatan akun. Mohon pada saat pembuatan akun dipastikan betul nama, penulisan nama putra-putri Bapak Ibu sekalian disesuaikan dengan akta lahir ataupun bukti dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan ya secara resmi, baik itu akta kelahiran maupun KK. Jangan sampai salah. Ini penting. Karena satu huruf berbeda, khawatir nanti Bapak Ibu akan kesulitan mengurus perbaikannya. Bukan di kami, tapi juga nanti harus ke pihak provinsi, tingkat provinsi. Yang kedua, nanti setelah pembuatan akun, Bapak Ibu belum selesai, masih lanjut melakukan verifikasi, kami verifikasi dan akun tersebut Bapak Ibu harus aktifasikan. Jadi setelah membuat itu bukannya selesai ya, masih ada harus diaktifkan. Ibarat SIM card harus diaktifasi sehingga bisa kita gunakan. Kalau tidak diaktifasikan atau diregistrasi, ya tidak bisa kita gunakan kecuali yang data ya. Ketiga, setelah Bapak Ibu sudah memegang akun, sudah punya akun untuk anak didiknya, kemudian sudah terverifikasi dan sudah diaktifasi, sudah berubah menjadi login dan password, nanti punya username dan password. Baru yang ketiga tahapannya itu melakukan pendaftaran di tiap-tiap jalur yang terbuka peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian. Lanjut di jalur tersebut ada beberapa jalur yang nanti juga akan kami jelaskan. Disesuaikan dengan tanggal-tanggal masuknya. Yang keempat adalah pengumuman dari jalur-jalur yang sudah Bapak Ibu daftarkan untuk putra-putrinya.
Ada pengumuman secara online yang diakses bersama-sama nanti di ppdb/madrasahdki.com. Kemudian juga setelah mendapat pengumuman, jangan lupa lapor diri secara online terlebih dahulu. Di sini tertuang bila Bapak Ibu tidak mengindahkan lapor diri secara online, maka dianggap gugur ya, atau mengundurkan diri. Jadi nanti bisa gugur ya Bapak Ibu. Mohon diperhatikan bila tidak lapor diri secara online nanti gugur. Yang kelima, tahapannya setelah selesai lapor diri juga tidak selesai di situ. Maka Bapak Ibu membawa berkas manual yang diserahkan ke sekolah atau ke madrasah yang Bapak Ibu tuju. Misalnya Bapak Ibu sekarang ini menuju ke MTS 29, maka bawa berkasnya ke MTSN 29, bukan ke MTSN yang lain. Ya, khawatir nanti nggak diterima gitu ya. Karena bukan penyelenggaranya dan bukan yang Bapak Ibu tuju, walaupun mungkin kita satu kecamatan, satu wilayah. Ya, jadi dibawa ke MTSN 29. Langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya untuk pengajuan akun bisa dibaca. Yang pertama, akses situs ya, https://2/ppdb apa ini? Garis ya madrasahdki.com. Ini nanti akan kami share, tenang saja. Yang kedua, pilih jenjang MTS. Ya, jangan pilih jenjang yang lain karena Bapak Ibu kan mau melanjutkan ke jenjang MTS. Lalu klik ajukan akun di sana. Nanti ada, insya Allah ada screenshotnya yang bisa tampak di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Isi formulir data diri yang lengkap, yang sesuai dengan dokumen fisik putra-putri yang Bapak Ibu miliki. Yang keempat, unggah dokumen persyaratan. Nah, itu bisa jadi nanti kakaknya disiapkan untuk diunggah. Silakan di-scan terlebih dahulu dari sekarang, disiapkan bila belum punya scanannya. Kemudian surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau yang disingkat dengan SPTJM bermaterai 10.000 ditandatangani. Ya, bila mana ada orang tua yang sudah tidak sempat untuk menandatangani, boleh diwakili oleh ya nanti bisa diwakilkan oleh walinya ya, yang kerabat terdekat untuk menandatanganinya. Diberikan keterangan saja, kakek, nenek atau siapanya ya, atau om, tante, silahkan. Kemudian untuk SPTJM ini nanti bisa di-download template-nya, contohnya. Nah, ntar walaupun ini saya tampilkan juga di sini di akhir, di dalam website MTSN 29, website madrasah kami. Ya. Kemudian nilai raport. Nilai raport ini kemungkinan akan diperlukan untuk untuk calon siswa dari luar DKI. Ya, Bapak Ibu yang dari luar DKI, dari Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya, Jawa Tengah atau Jawa Timur mungkin yang ingin masuk ke 29, segera input. Berikutnya, sedangkan untuk yang di DKI langsung masuk secara otomatis ke Sidaniranya. Sertifikat akreditasi sekolah asal. Nah, ini dipersiapkan saja scanannya. Yang berikutnya adalah cetak bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta dan PIN. Nah, ini nanti kalau sudah Bapak Ibu punya pengajuan akun, itu akan muncul nomor peserta yang dari kami berapa, kemudian ada PIN atau token yang akan digunakan untuk mengaktifasi. Jadi gunakan token tersebut untuk melakukan aktivasi nanti pada saat mendaftar ke jalur-jalur yang sudah disiap dan disediakan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ini. Tahapan pertama, nah ini sebagaimana tadi saya sampaikan. Nah, ini ya.
saya ini dulu. Ini enggak ya, tahapan pertama. Nah, ini para pendaftaran atau pengajuan akun nanti bila mana ini contoh tahun lalu ya Bapak Ibu. Untuk sekarang kalau Bapak Ibu tadi mau akses yang alamat ini, insya Allah masih dinonaktifkan sampai besok pukul 8 ya. Maka pukul 8 besok pun pasti akan berbondong-bondong, nanti mohon diperhatikan dan nggak usah berputus asa atau menyerah, tenang saja, daftarkan saja. Yang pertama akses situsnya ya, nih diakses situsnya Bapak Ibu. Lalu melakukan ajuan akun dengan klik tombol ajukan akun dari masing-masing jalur yang ada. Silahkan aja ajukan nih di layar yang kuning ya. Kemudian mengisi formulir yang tadi saya sampaikan. Lalu mengunggah berkas atau mengupload berkas persyaratan. Yang selanjutnya setelah itu semua terisi dengan rapih dan sesuai dengan yang diminta di form tersebut, bisa dicetak sebagai tanda bukti pengajuan akun. Ini baru pengajuan akun ya, Bapak Ibu belum berhasil daftar. Jadi masih ada tahapan yang lumayan menguras energi. Maka dibutuhkan kesabaran dan suplemen yang cukup ya untuk membersamai putra-putrinya mendaftar. Kita lanjut ke tahapan kedua, yaitu aktivasi akun. Ya. Mengaktifasi akun yang seperti tadi disampaikan, tetap mengakses kepada situs PPDB yang sudah ditetapkan. Ya. Lalu mengaktifasi ya nih, mengaktifasi akun. Aktivasi gunakan token atau PIN dengan klik tombol daftar dan pilih aktivasi. Masukkan token peserta yang Bapak Ibu sudah peroleh di hasil cetaknya. Lalu ganti token tersebut atau PIN dengan password atau kata sandi. Yang mudah aja yang Bapak Ibu ingat ya. Jangan sampai yang susah dan sulit diingat ya, sehingga mudah dilupakan. Oke, itu untuk aktivasi akun ya Bapak Ibu tahap 2. Jangan sampai kelupaan password. Karena kalau tidak salah, kalau lupa password juga di situ mudah-mudahan ada kontrol ininya apa, lupa password bisa kirim ke email. Dan jangan lupa emailnya yang aktif ya Bapak Ibu. Jangan yang tidak aktif, yang tidak bisa menerima email nanti dijadikan untuk daftar. Atau salah menuliskan huruf demi hurufnya, itu tidak sampai nanti email. Oke, lanjut tahapan ketiga yaitu pendaftaran. Nah, ini pendaftaran ke setiap atau masing-masing jalur yang Bapak Ibu inginkan. Mulai dari yang pertama jalur domisili, yang kedua afirmasi DTKS dan seterusnya sampai yang ke-7 yaitu jalur madrasah. Ya, silahkan dipilih madrasah tujuannya. Jika memang memilih MTSN 29 sebagai satu-satunya pilihan, silahkan dipilih Bapak Ibu. Karena memang MTS 29 lebih baik MTS 29. Jangan lupa mencetak tanda bukti pendaftaran. Ya, setelah memilih, cetak bukti pendaftarannya. Itu tanda bukti bahwa Ibu sudah mendaftar. Ya. Tahu dari mana kami nanti sebagai panitia Ibu sudah mendaftar? Selain dari ini ya tentunya dokumen yang Bapak Ibu sudah miliki sebagai bukti fisik. Oke, saya lanjutkan. Alur pendaftaran, nah seperti yang tadi sudah dipaparkan, pengajuan akun dari mulai besok insya Allah akan diajukan oleh Bapak Ibu sekalian berbondong-bondong sampai 14 Mei. Artinya setelah masa rentang waktu tersebut tidak akan bisa mengajukan akun lagi ya, akan sepenuhnya tertutup by system.
Jadi jangan sampai waktu yang ada diberikan ini disia-siakan tanpa membuat akun. Minimal buat saja dulu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu guru membuatkan untuk putra-putri yang kelas 6 akunnya. Tapi dengan email dan ini yang sesuai punya anaknya. Gitu aja. Dibuatkan saja. Perkara nanti dia gunakan atau tidak, urusan lain. Ya, yang penting buat saja dulu. Berikutnya baru nanti akan kami verifikasi di pendaftaran dan di sini akan muncul aktivasi yang tadi ya. Tanggal berapa? Tanggal 13 sudah mulai start kami verifikasi. Ya. Terus semua. Jadi rentang waktunya sangat berdekatan. Lanjut melakukan pendaftaran PPDB online sesuai dengan jalur yang tadi sudah disiapkan. Yang berikutnya lapor diri jika sudah dinyatakan lulus dari setiap jalur yang sudah dilewati, sudah ini silahkan dicetak bukti lapor dirinya, lalu diklik tombol lapor dirinya, jangan lupa online dulu ya Bapak Ibu lapor dirinya, kemudian pemberkasan manual, datang ke sekolah tujuan, ke madrasah tujuan. Selanjutnya, mekanisme, tahapan alur dan mekanisme. Nah ini ada 2 ya, mekanisme bagi calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta ataupun yang bersekolah di DKI Jakarta. Cukup membuka laman, sama ya, sama-sama membuka. Dia cukup menginput nomor Sidanira, sehingga langsung muncul. Yang diunggah sama juga SPTJM ya, itu bukan SPTM ya. SPTJM yang bisa di-download lewat website kami. Kakak juga sama mencetak tanda bukti pengajuan akun ya. Sedangkan untuk yang di luar provinsi DKI Jakarta sama juga input nick ya, bukan nomor sidangnya tapi nicknya masing-masing, mengunggah kakaknya sebagai bukti. Kemudian input nilainya yang teliti Bapak Ibu, jangan sampai salah. Apalagi salahnya bukan 1-2 tapi 1 semester. Nah, itu namanya bukan salah kayaknya ya. Mungkin sudah kelelahan menginput nilai. Ya, apa saja nilai yang diinput? Ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata pelajaran. Ya, jadi perlahan diteliti baik-baik. Itu kelas 4 semester 1, semester 2, kelas 5 semester 1, semester 2, dan kelas 6 hanya semester 1. Yang diinput hanya nilai pengetahuan, bukan nilai yang lain, pengetahuan. Ya. Lalu mengunggah sertifikat sama ini, mengunggah sertifikat akreditasi sekolah masing-masing, mengunggah SPTJM, dan sama yang terakhir adalah mencetak bukti pengajuan akun dan nama peserta atau PIN untuk aktivasi. Selanjutnya, kita ke jalur domisili. Nah, ini jalur yang pertama yang akan terbuka tentunya untuk lingkungan, untuk Pak RT, RW sekitar, atau Bapak Lurah Pondok Ranggon, kiranya menginformasikan kembali ke warganya yang ingin mendaftar ke MTSN 29 bahwa jalur domisili dibuka dengan kuota 10%. Diperuntukkan bagi yang berdomisili di lingkungan RT RW kelurahan terdekat dengan MTSN 29 Jakarta. Bila terdapat CPDB yang memiliki domisili terdekat yang sama, maka dilakukan seleksi nilai akhir dan seleksi usia dari yang lebih tua pada saat mendaftar tentunya. Kita memberikan kasihan ya Bapak Ibu ya. CPDB hanya memilih 1 pilihan madrasah tujuan. Ya. Kemudian CPDB yang belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain. CPDB yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan dan dinyatakan gugur. Ya, bila tidak melakukan lapor diri yang secara online tadi Bapak Ibu. Jadi daftar online-nya di link atau di web di ppdbmadrasahdki.com itu ya. Berikutnya,
Nah, ini adalah penampilan dari jalur-jalur yang terbuka di madrasah. Dimanapun yang tingkat MTS, insya Allah seperti ini. Dengan urutan tanggalnya sama, kuotanya sama, dan mulainya juga sama. Maka silakan dicermati baik-baik yang manakah yang layak dipilih dari sekian banyak madrasah yang terdekat. Ya. Semoga MTS 29 menjadi pilihan Bapak Ibu di hati masing-masing. Amin. Domisili 10% kuotanya dari jumlah yang tadi kita miliki, yaitu 6 rombel. Pendaftarannya mulai tanggal 16 ya. Jadi tenang aja Bapak Ibu. Selama belum dibuka pintu pendaftaran, jangan coba-coba daftar. Pasti nggak bisa. Nanti bikin kesel. Tapi juga setelah lewat tanggalnya juga jangan coba-coba melewatkan begitu saja. Silakan daftar. Ya, sesuai dengan tanggal yang sudah tercantum di sini ya. Pengumumannya sudah ada. Lapor diri online. Nah, ini lapor diri online. Jangan lupa lapor diri di website sini. Pemberkasan manual setelahnya atau pada hari H setelah lapor diri online langsung dibawa berkasnya. Nanti akan kami verifikasi kembali. Kemudian iya. Ya, lapor diri online ini adalah fokus target ketika sudah lolos, jangan sampai Bapak abai atau Ibu lupa atau segala macam. Mohon maaf dengan segala macam apapun alasan, maka Bapak Ibu ketika tidak melakukan lapor diri sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh sistem, dia dianggap gugur, mengundurkan diri. Demikian. Ini penting saya ingatkan, jadi dianggap ketika tidak melakukan lapor diri online, maka gugur. Mohon maaf sekali. Bukan kami yang menentukan, tapi sistem di sana langsung ceklik-ceklik gitu ya. Begitu enaknya sekarang ya. Jadi jalur domisili 10% kuotanya dari total keseluruhan. Afirmasi DTKS yaitu data tingkat kesejahteraan sosial yang memiliki KJP atau PIP, mungkin ada prioritas di sini diberikan kesempatan 8%. Jadi manfaatkanlah kartu pintar atau kartu sakti yang telah diberikan oleh negeri atau negara kita untuk mendaftar di MTS 29. Yuk daftar yuk. Nah, gitu ya. Hashtagnya yuk daftar ke 29 ya. Prestasi. Yang berikutnya jalur prestasi 10% ya. Ini sama. Ini udah 3 jalur kita tampilkan. Selanjutnya jalur madrasah dan jalur reguler. Ini tanggalnya jalur madrasah lebih cepat ya. Di 2 tanggal 3. Kemudian di jalur madrasah reguler ini terdapat peserta yang akan mengikuti layak ikut CAT. Apa itu CAT? Computer Assessment. T-nya saya lupa. T pokoknya gitu ya, CAT. Ya pokoknya berbasis. Tes, oke. Computer Assessment Test. Ya, itu dia. Terima kasih Bapak. Ya, jadi akan ada uji coba dulu tentunya di masing-masing jalur ini. Uji cobanya kapan? Nah, disimak baik-baik. Uji cobanya nanti kami menunggu teknis lebih lanjut, apakah nanti harus di sekolah tujuan atau bisa di rumah. Tapi yang sudah-sudah besar harapan kami bisa sambil survei mungkin ke lokasi ruangnya, biasanya sih uji coba ke sekolah yang bersangkutan yang dituju untuk mencoba. Langsung pelaksanaan CAT-nya, lalu pengumuman hasil CAT, dan sama, lapor diri. Wajib ya nih, ada di sini ya, lapor diri secara online. Dan setelahnya baru pemberkasan manual. Berikutnya, jalur mutasi. Nah, ini mutasi maksudnya adalah mutasi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu yang dari unsur TNI Polri, yang Bapak Ibu atau orang tuanya dari unsur TNI Polri yang pindah tugas. Nah, ini juga nanti ada kami di sini ada yang namanya jalur mutasi, yaitu 7% pendaftaran, pengumuman seperti biasa, jadwalnya lapor diri online juga. Nah,
Demikian ya. Jadi ada prioritas diberikan tenggatnya. Jadi tidak berkecil hati Bapak Ibu sekalian ya. Terakhir adalah jalur tahfiz. Jalur tahfiz ini alhamdulillah kami sudah memiliki untuk angkatan sekarang ini dua kelas ya. Mudah-mudahan ke depan bisa nambah. Tapi kayaknya ini kuotanya 5% ya. Jadi kuota 5% ini semoga memang benar-benar maksimal, minimal yang dimiliki oleh putra-putri yang hafalannya itu 3 juz ya. Syukur-syukur bisa lebih dari 3 juz. Nanti akan diadakan tes oleh tim kami, kemudian diumumkan. Bila mana ini tetap hasil yang terbanyak juznya, kemudian dari hasil tajwidnya itu. Lapor diri online sama pemberkasan manual, demikian. Nah, bukan terakhir juga sih. Ini SPTJM. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Isinya demikian. Tampak ya di layar Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa di zoom out, zoom in. Ya, surat pertanggungjawaban mutlak orang tua murid peserta didik baru tahun 2025. Nama lengkap orang tua atau wali, nama Bapak Ibu sekalian, terus nama peserta didiknya, NISN-nya jangan sampai ketukar atau salah nulis. Kalau bisa dicetak dari hasil dari verifikasi di Kemdikbud ya. Minta bantu sama guru kelasnya masing-masing. Kemudian nik calon peserta didiknya jangan lupa alamat rumah saat ini ya. Jangan alamat rumah misalnya yang lain gitu. Yang saat ini ditempati sedang di ini sesuai kakak. Ya, bila kakaknya tidak sesuai dengan domisili, maka yang digunakan ya silakan ya. Nomor HP atau email yang aktif ya Bapak Ibu. Dan seterusnya tanda tangan di atas materai orang tuanya, bukan anaknya. Oke, demikian sudah pas jam 40 menit. Sudah muncul slide terakhir kami, yaitu ucapan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir, yang telah berpartisipasi membersamai sosialisasi pada kesempatan siang hari ini, yang mungkin pada saat ini sudah waktunya Bapak Ibu sekalian istirahat tidur siang, tapi kami coba mengambil waktu itu. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Bila mana ada hal-hal yang ingin ini boleh lewat via chat. Ini saya tutup, saya akhiri terlebih dahulu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di chat? Izin bertanya bisa, Pak? Mesum kemana Mesum? Apakah bisa untuk izin bertanya, Pak? Selamat siang, Pak. Izin mau tanya juga, Pak. Sudah raise hand.
Belum ya? Betul, betul. Ini udah selesai. Ini udah selesai. Suaranya belum. Oke, sebentar ya. Bla bla bla. Bapak Ibu, saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Setelah selesai nanti lanjut pertanyaan secara langsung. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pendaftar di sekolah luar Ini pakai yang mana sih? DKI ada nilai teori dan nilai praktek. Ini kali dimatiin. Bu Siti Humairah, suaranya nggak jelas, kecil sekali. Kenapa saya tinggal terus ya? Pakai 2 ya Bu Siti Humairah. Ya. Gimana, Bapak Ibu, jelas? Langsung aja ambil alih Pak Mus. Baik Pak. Oke, siap. Oke. Dari yang mana dulu nih? Oke, sebentar saya baca ya. SPTJM, baik Bu. SPTJM nanti bisa di-download di website kami. Kemudian template-nya ya. Yang kedua masalah link materi sudah di-share ya oleh tim kami, link materinya. Silahkan untuk dijadikan pembelajaran. Dibaca-baca. Sharing, oke. Jangan lupa Ibu, Bapak Ibu daftar hadir mohon diisi daftar hadir yang sudah kami siapkan ya. Bu admin udah diisi ya admin, udah dikirim ya. Kemudian untuk formatnya yaitu ya tadi di ini. Formatnya PNG, nanti Bapak Ibu bisa mengetiknya sendiri masing-masing ataupun minta dikolektif oleh sekolah asal. Sebentar ini berjalan. Oke. Formatnya bebas ada ya tadi contohnya ada ya Pak Joni ya. Ada di akun Bapak Ibu Pak dibantu oleh Bu Indri itu. Untuk mendaftar dari sekolah luar DKI nilai rapotnya ada nilai mana ada gitu. Mana sih? Izin tanya Pak, cara mengisi daftar hadir bagaimana Pak? Oh ya itu di link nanti ya sama admin, silakan di-share kembali Bu admin. Sebentar. Mana tadi nilai. Chatnya. Nilai yang diisi adalah nilai pengetahuan ya, bukan nilai praktek, tapi nilai pengetahuan atau nilai teori ya, Bu Pak Lis Abdullah ya. Nilai pengetahuan atau nilai teori. Nanti bisa dikonfirmasi ke sekolah asal. Bapak Ibu guru kelasnya tahu, Bu yang nilai pengetahuan yang mana. Kalau misalnya nilainya jadi 1 ya alhamdulillah itu lebih baik mewakili semuanya. Kemudian aktivasi akun apa harus menunggu hasil verifikasi? Iya, pasti Bu. Bapak atau Ibu nih Pak Luki ya, harus ditunggu dulu. Makanya harus dipantau nanti pas hari H-nya ya. Jika mana tim kami lalai lambat memverifikasi, nanti kami akan dikasih kartu kuning dulu untuk peringatan. Ayo segera 29, itu udah banyak. Pendaftarnya udah ada 500 orang. Wah, langsung membludak ya. Amin. Mana lagi tadi? Hasil verifikasi bisa dilihat. Di website, hasil verifikasi tetap bisa dilihat di website yang pendaftaran ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan muncul aktivasi dan Bapak izinkan boleh bertanya langsung? Ya sebentar Pak, mau menghabiskan yang di ini dulu nih di chat ya ini. Nah, chatnya banyak. Jangan bayar telur ini. Jangan udah makan banyak dong. Lembaganya belum ada. Oh, sertifikat tahfiz. Ini boleh di mute dulu. Siapa itu? Sertifikat tahfiz dari lembaga yang bekerja sama dengan sekolah belum ada. Apakah bisa menentukan surat keterangan dari sekolah? Silahkan selama bisa dipertanggungjawabkan. Karena nanti juga akan kami tes kembali. Ya, artinya sekolahnya bisa mempertanggungjawabkan, kepala sekolahnya
menyatakan misalnya anak tersebut 3 juz selesai, nanti akan kami verifikasi. Tenang aja Bu. Kriteria jalur madrasah itu hanya untuk sekolah min saja, MI atau min sajakah? Iya. Jadi madrasah masuk ke jalur madrasah. Dan untungnya kemungkinan juga jalur yang anak MI atau min bisa masuk ke jalur reguler ya. Jadi itu enaknya sekolah di madrasah Bu, karena mau masuk madrasah. Jadi iya, Kementerian Agama. Tapi nggak apa-apa juga ya. Kan tetap ada CAT, ada dites dulu. Surat keterangan dari sekolah udah, min udah. SIT, Sekolah Islam Terpadu, mohon maaf, hanya bisa melalui jalur reguler ya, Bapak atau NDR ya. Terima kasih. Kalau anaknya punya anaknya dua akunnya satu, anaknya dua apa maksudnya nih? Punya 2 anak kan beda NISN ya pasti ya. Ya, kalau punya anak 2 misalnya Bapak Ibu, ya dua-duanya didaftarin, jangan sama. Kan dia punya nomor NISN yang berbeda. Jadi nomor unik atau NIK, nomor induk kependudukan yang berbeda. Ya. Jadi silahkan daftar dua-duanya. Tapi kalau yang dimaksud misalnya anaknya mau daftar 2 kali, nggak bisa pasti. Akan di by system. Berikutnya jalur domisili. Beda. Alamat mana yang harus disajikan dalam pendaftaran bila alamat kakak dan domisili beda? Alamat kakak yang diutamakan ya Ibu Lis Abdullah lagi nih. Wah, aktif sekali ini Bu Lis ya. Ibu atau Bapak Abdullah ya. Silahkan gunakan kakak sebagai dokumen resmi kami, pegangan kami. Kalau domisili berarti itu Bapak Ibu harus mengurus dulu ke RT RW setempat dan menyatakan bahwa Ibu sudah sekian lama di situ kan, ada domisili. Berikutnya link materi tadi udah dikirim ya, silakan Bapak Ibu download, dipelajari kembali. Berikut link absen sudah. Untuk sertifikat hafal Quran apakah masukkan jalur prestasi atau tahfiz? Silahkan Ibu, kalau misalnya ini bisa jalur prestasi. Paling lambat 1 Juni 2024 ya. Jadi bukan langsung, Bu. Sekarang nggak bisa kakaknya. Ya. Dalam waktu singkat nggak bisa, walaupun Bapak Ibu punya orang dalam ya tidak bisa. Jadi kakaknya akan terbit paling lambat yang kami verifikasi nanti adalah 1 Juni 2024 sesuai dengan Juknis ya Bapak Ibu. Kemudian CAT tadi itu ya, Computer Assessment Test. Jadi dites kayak yang mau masuk CPNS sekarang Bapak Ibu sekalian. Ada tes buat anak-anak yang mau masuk madrasah berbasis komputer atau HP lah. Berikutnya, bila tidak lulus tadi jalur prestasi, bila tidak lulus jalur prestasi apa bisa mencoba jalur lain? Sangat bisa dan sangat dimungkinkan. Makanya peluang mana yang lebih dulu bisa dimasukkan, masuk terlebih dahulu Bapak Ibu. Kecuali kalau sudah diterima, lalu nggak daftar ulang. Nah itu lain ya. Itu nggak bisa daftar. Baik. Kecuali ketika Bapak Ibu sudah diterima, dinyatakan lolos di jalur manapun tapi tidak lapor diri. Ingat nih, tidak lapor diri secara online, maka akun Bapak Ibu itu akan diblokir dimanapun Bapak Ibu mendaftarkan. Ke madrasah manapun juga nggak akan diterima. Ya, kan di sekitar kami ada MTS 22, ada MTS 30. Tidak akan. Maka waspada, jangan sampai hal tersebut terjadi, sayang loh. Ya. Udah saya kan mau masuk ke sekolah aja. Nah, jangan begitu. Oke, kita prioritas. Berikutnya, udah sampai di mana saya bacanya ini? Untuk domisili tadi udah ya. Isi sesuai kakak berarti ya. Bila tidak lulus tadi udah. Chat itu program apa? Oh, chatnya nanti dari pihak provinsi, Pak. Ya Bu Kika, jadi kami juga saat ini masih belum di push untuk mengetahuinya.
Ya, jadi ditunggu saja pasanya. Yang pasti berbasis HP, kita gunakan HP untuk mengisinya anak-anak. Kalau dari SD Negeri Jakarta tapi domisili Bekasi, daftarnya melalui zona apa? Kakaknya Bekasi berarti ya, tetap bukan jadi luar DKI ya. Walaupun punya nilai Sidanira berarti ya itu sekolahnya. Pakai NIK. Ya. Pakai NIK ya Ibu Redmi 9C ya. Kemudian menggunakan laptop HP tadi ya. Misalnya, karena lebih mudah dan cepat dibawanya. Untuk jalur pesan apa saja yang diupload? Sertifikat biasanya Bu, Pak. Dan ini catatan penting untuk Japres, bukan Japres tingkat sekolah atau tingkat kecamatan ya. Yang paling rendah itu adalah tingkat tingkat kota. Mana ya? Sebentar. Tingkat kota. Enggak ada ya. Kalau tingkat provinsi, tingkat provinsi bisa terus sampai tingkat yang tertinggi. Ya. Misalnya nih, sebentar. Saya share sedikit ya, Bapak Ibu izin sekali lagi. Tingkat SD nilainya Microsoft Edge bisa oh nggak bisa di share ternyata ya, bisa di share yang ininya. Ini saya bacakan ya, misal contoh provinsi tadi juara 1. Nah, nilai prestasinya di non-akademik, misalnya pencak silat. Ya, pencak silat. Pada perorangan, dia juara tingkat provinsi. Juara 1, maka dia kalau perorangan akan mendapat poin, bila berjenjang dapat 77, jika tidak berjenjang nilai poinnya 59. Demikian. Itu yang non kedinasan. Demikian. Ini saya tidak ambil, tapi nanti bisa dilihat di materi yang kami share ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya masuk jalur peserta. Nah, ini sertifikat haflah Qurannya itu dalam rangka kompetisi atau dari sekolah. Kalau dia kompetisi, maka itu bisa masuk ke jalur prestasi, dia sudah meraih berapa kali lomba. Tapi kalau misalnya sertifikatnya dari sekolah, itu artinya untuk menyatakan anak tersebut sudah tasmi atau sudah mungkin jusnya, ya itu maka lewat jalur tahfiz. Demikian ya Ibu ya. Materi sudah ya, nanti apakah nomor isolasi dan nira sudah diberikan dari sekolah? Insya Allah mungkin kalau misalnya ini harus ditanyakan ya, akan diinformasikan dan diminta ke guru kelasnya masing-masing. Oke, mohon dijelaskan chat. Tadi udah ya, komputer assessment test chat. Enggak ulang lagi. Nomor peserta tidak akan didapat dari mana? Dari sekolah masing-masing Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kami menerbitkan nomor Sidanera itu untuk anak-anak sekolah kami yang di kelas 9 dan kelas 9. Chat juga sudah, lalu jalur tes ya. Lanjut apa lagi? Apakah kita harus daftar dari jalur domisili dulu dan seterusnya tidak masuk jalur? Setelah tidak masuk jalur baru bisa lanjut daftar jalur madrasah atau jalur prestasi. Sebaiknya kalau memang sudah tidak ini, untuk mempersingkat ya tidak perlu daftar dari domisili, kan udah otomatis tertolak nanti. Tapi kalau mau dicoba-coba ya boleh juga Bapak Ibu. Ya silahkan aja, pokoknya untuk saat ini silahkan dicoba jalur peluang yang bisa. Mungkin bisa aja pas giliran Ibu upload, kemudian ini yang namanya masih ada human error, bisa atau masukkan rezeki itu.
SPT. Kalau untuk domisili dilihat dari jarak rumah ke sekolah atau RT RW atau satu kelurahan. Mungkin RT RW Pak, ya di dalam satu kelurahan tersebut ya. Pokoknya kalau yang ini by system. Oke. Bisa mendaftar lebih dari satu jalur, misalnya domisili dan bisa tadi. Ketika domisili tidak diterima, maka pindah jalur kan reguler. Tapi jangan lupa, jangan sampai udah lolos tapi tidak lapor diri online. Maksimal berapa sekolah yang kita harus bisa daftar? 2. Insya Allah 2 kalau belum ada perubahan ya. Mudah-mudahan 29 jadi prioritas ya. Misal saya mau daftar, nah ya silakan. Bisa. Mengisi berdasar alamat domisili. Apa perlu surat keterangan domisili? Ya itu tadi Pak, Bu, ya yang berdasarkan tanggal 1 Juni 2024 untuk pengisian database asal domisili ya. Bisa lebih dari 1 jalur bisa. Oke. Mau pulang ya gitu ya. Oke, saya kira untuk berikutnya yang belum boleh jawab kalau diizinkan Pak. Informasinya. Oke, satu deh Bapak Joni deh tadi kayaknya semangat sekali. Terima kasih. Pertama kali saya setuju motonya ayo masuk 29. Maaf Pak Joni suaranya agak ini. Ayo masuk 29. Tuh, saya setuju tuh Pak. Supaya saya terus terang anak saya sih udah di kelas 7 harga. Itu ya sangat bangga lah masuk 29 ya. Oke. Terus adiknya mau masuk ke sana juga. Kendala saya tahun kemarin itu adalah ini Pak, waktu upload dokumen kan harusnya maksimal cuma 1 mega. Itu memang agak susah saya tuh. Saya ke sana kemari itu supaya bisa. Emang nggak bisa dibatasin Pak? Atau bukan free format sih. Kalau memangnya di atas 1 mega atau gimana gitu. Secara komputerisnya Pak. Gitu Pak. Terus terang itu bikin panik sih Pak. Betul, saya coba ke sini nggak bisa, pakai ini nggak bisa, JPEG nggak bisa. Baik. Terus saya coba ke Snappy itu saja juga. Satu ya Pak Joni izin. Iya itu aja Pak. Tolong baik. Untuk mungkin yang lain juga nanti khawatir. Terima kasih banyak Pak. Dari yang sebelumnya Pak Joni menyampaikan kembaliannya. Terima kasih sekali. Mau nanya Pak. Ya sebentar Ibu. Jadi untuk dokumen-dokumen untuk dikompres udah banyak sistem kompres online PDF bisa dicek mulai dari apa itu Big ya. Bisa I love PDF ya. Kemudian bisa juga lagi yang nanti bisa kami share di link apa ya di website kami atau di MTS di medsos kami ya. Oke, cukup Bapak Ibu semua. Saya Pak izin bertanya Pak. Oh, Ibu siapa ini? Bu Yuni. Bu Yuni Pak, Bu Yuni. Dari Ciracas Pak. SDIT Aliklas. Dari MI Islamic School Pak, Jakarta Islamic School. Oke, silahkan Ibu. Ya. Terakhir ya ini ya untuk yang lain. Ya. Ya. Jadi gini Pak, anak saya kan punya sertifikat hafal Quran Pak. Itu kan memang dari sekolahnya langsung yang mengeluarkan Pak. Nah, ini yang saya tanyakan adalah nanti itu masuknya itu jalur prestasi atau jalur tahfiz Qurannya Pak, mohon izin. Karena di persyaratan jalur tahfiz juga kan harus 3 juz ya Pak ya. Itu. Betul sekali. Jadi baiknya seperti apa ya Pak? Maksudnya biar saya nggak bingung. Apa bisa nggak gini? Mohon izin Pak, saya nanya karena dari gurunya ada beberapa yang ngasih tahu masuk jalur madrasah, kemudian nanti ngupload nilai ngupload sertifikat yang hafal Qurannya. Apakah memang tersedia Pak uploadan buat jalur madrasah Pak? Tidak ada ya Bu, jalur madrasah tidak ada uploadan yang gitu. Jadi udah sesuai dengan jalur. Kemudian untuk tadi yang tadi saya sudah sampaikan sudah baca ya. Untuk jawabannya, bila mana Ananda ikut kompetisi maka itu japres bisa tahfiznya di japres sebagai kompetisi.
Iya, Tapi tambahan satu ketika lagi Pak. dari sekolah, maka Hmm. itu jalurnya adalah jalur tahfiz yang Iya, harus kalau yang yang mohon izin Pak, maaf ntar takut. ya. Kalau nanti seandainya jalur tahfiz, nanti yang uji dari petugas PPDB-nya sendiri atau dari guru MTS Negeri 29 ya Pak? Ya ada timnya Bu, insya Allah. Ada timnya berarti dari tim PPDB-nya ya Pak ya? Iya, yang bisa kami siapkan. Iya, Oke, iya disiapkan insya aja Allah 3 sih anak jusnya saya. ya Bu Iya Yuni. insya Allah Pak, bisa. Iya insya Amin ya. Allah Pak. Ini lagi belajar Wa lagi. iyyakum. Satu lagi Makasih Ya, banyak Pak ya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Frans, wabarakatuh. Oke. ini ada yang raise hand, gimana? Sore Pak, Eh, izin bertanya bisa berhubung Pak? tadi sudah di ini Bapak itu yang terakhir untuk Ibu Yuni, sekiranya nanti ada hal-hal yang memang sangat sulit sekali seperti tadi mengupload atau mengunggah, bisa datang ke posko kami. Posko kami ada di MTSN Negeri 29 Jakarta. Insya Allah akan kami bantu untuk tanganannya, ya, pelayanannya. Bertanya Tapi Pak. memang kesulitan. Mudah-mudahan sih Insya Allah bisa semua sendiri dibaca terlebih dahulu petunjuk atau dokumen yang sudah kami share. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan untuk Bapak Ibu orang tua yang sangat berminat dan sangat luar biasa animonya untuk siang sore hari ini. Alhamdulillah Izin masih bertanya Pak. baiklah, satu yang terakhir deh. Sudah raise hand loh Pak dari tadi nggak Iya, dikasih iya, silakan. kesempatan. Ya baik Ibu, silakan. Pak, saya juga mau bertanya, jangan selesai dulu. Oke. Posko pembukaan kapan ya Pak? Sudah ada Iya, di besok semuanya MTS? kita mulai besok tanggal 6. Oh, gitu. Berarti bisa langsung datang ke sana ya Pak ya? Nggak usah datang juga nggak apa-apa sih. Artinya datang itu ketika memang sangat membutuhkan kami. Bila mana sudah bisa ditangani secara mandiri itu lebih baik lagi, akan mengurangi. Kalau khawatir kalau nanti hadir semua ke posko sementara pelayanan di posko tidak maksimal dan tim juga tidak sepenuhnya siap untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung ke MTS 29 kan gitu. Maka dari itu untuk meminimalisir hal tersebut, maka kami diberikan arahan demikian untuk secara online, kemudian daftarlah di rumah masing-masing. Bila memang masih terkendala juga seperti yang telah tadi kami sampaikan, mohon hati-hati saat pengisian, penulisan nama, penulisan angka, jangan sampai lupa token atau password gitu. Pokoknya insya Allah dibuat sedemikian rupa mudah dan bisa dibaca di dalam layarnya masing-masing. Pakai HP pun juga bisa sebenarnya. Ya, Ibu, Bapak, begitu. Mbak, kalau misalkan apa namanya WA-nya aktif tapi di itunya nomor telepon Anda tidak terdaftar, Bisa itu dihubungi. bagaimana Pak? Nomor teleponnya tidak bisa dihubungi atau? Maksudnya tapi WA-nya aktif, cuma ada Nah, berarti kan udah expired ya itu ya. Kalau WA Oh, mah itu kan aktif memang, iya. berarti harus itu lagi Pak ganti nomor atau gimana? Kalau itu sebagaimana baiknya Ibu supaya informasinya tetap bisa Ibu terima tanpa tersesat kemana-mana ataupun sampainya kemana-mana. Gitu aja. Pak. Caranya gitu. Pak, Ya, mau cukup ya. bertanya Pak. Pak, satu lagi Pak. Pak, izin Gimana, satu Pak? lagi. Mohon maaf Ibu. Izin satu lagi boleh nggak tidak Pak? bisa semua pertanyaan Ketua. jawab. Seperti yang sudah disampaikan, kami akan menyediakan posko mulai besok. Jadi terkait hal-hal yang memang ingin ditanyakan dan belum jelas, bisa langsung datang ke MTS 29 Jakarta. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum bisa dijawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi dari jam 2. Gimana Pak Frans? Mau ya. Izin ya Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Nanti bisa komunikasi lagi via atau datang langsung ke MTS 29, nanti akan kami layani dengan baik. Mudah-mudahan nanti materi yang tadi dipaparkan sudah di-share, mudah-mudahan bisa mewakili penjelasan dari yang tadi Pak Frans sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Amin. Saya Siti Umairah mohon undur diri.
Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, saya Bu. Terima kasih Abah Pram. Terima kasih Pak. Izin, makasih Bu. Ya. Sip. Udah ada. Udah. Gimana? Udah. Udah selesai. Udah pulang dulu, penjaga dulu. Hmm. Abang pantau dulu. Udah. Besar. Tolong. Enggak usah. Ini keluar ini.